Yesus Kristus turun ke alam maut. Mazmur 88 ayat 11 sampai dengan 13, Efesus 4 ayat 9. Saudara, kita ingat penggalan pengakuan iman rasuli tentang Tuhan Yesus Kristus. Bunyinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Saudara, apakah artinya Yesus Kristus turun ke alam maut? Apa maknanya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Mari kita merenungkannya. Saudara, kita mengenal istilah Sheol dan istilah Hades untuk alam maut. Yang pertama, Sheol, yang sering diterjemahkan dengan dunia orang mati, adalah kata Ibrani. Yang kedua, Hades, adalah kata Yunani. Sheol, Hades, dan alam maut, saudara, merujuk pada fakta kematian atau kematian sebagai suatu kenyataan. Tapi pada saat yang sama, ketiga istilah tersebut memuat tanggapan manusia terhadap fakta kematian itu. Tanggapan berupa ketakutan dan keputusasaan. Ya, saudara, manusia merasa takut akan kematian. Manusia juga berputus asa menghadapi kematian. Pertanyaannya, ada apa dengan kematian? Sederhananya, saudara, kematian adalah pemisahan badan dan jiwa. Orang Jawa menyebutnya megat ruh atau pegat nyawa. Badan, tubuh atau raga yang semula hidup dan berkegiatan, setelah ditinggalkan oleh jiwa, membujur kaku, dingin, tidak bisa berbuat apa-apa, dan tunduk pada pembusukan. Nah, manusia adalah makhluk pencari dan pencipta makna. Manusia bertanya-tanya, apakah arti atau makna kematian? Bagi manusia, kematian bukan sekedar pemisahan badan dan jiwa. Kematian lebih dari itu. Bagi sebagian orang, saudara, kematian adalah tujuan akhir dari kehidupan. Semua yang hidup akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut, kata sebuah dalil agama. Semua yang bernafas akan mati. Ibarat sungai yang bermuara ke laut, segala kehidupan bermuara dalam samudera kematian. Bagi sebagian orang lainnya, saudara, kematian adalah pemutusan yang kejam atas kehidupan. Ada yang sedang berlangsung, kemudahan, kejayaan, bahkan mungkin perjuangan yang susah payah. Pasang naik, pasang turun, dan segala pergumulan, kekalahan dan kemenangannya. Ada dialektik, romantik, dan dinamik. Begitu kata Bung Karno. Itulah kehidupan. Tetapi kemudian kematian datang. Kematian menghentikan secara tiba-tiba semua proses, semua pasang naik dan pasang turun, semua pergumulan, kekalahan dan kemenangan. Kematian menghentikan semua dialektika, romantika, dan dinamika kehidupan. Kematian menghentikan kehidupan tanpa pandang usia, tanpa pandang keadaan jaya, atau hati yang gundah merana. Saudara, pemazmur kita bernama Heman, orang Ezrahi,
dari Bani Korah. Sudah barang tentu ia seorang beriman. Tetapi ia juga bergumul dengan kematian. Ia juga berpandangan bahwa kematian sekedar pemisahan. Ia berpandangan bahwa kematian bukan sekedar pemisahan badan dan jiwa. Lebih dari itu, baginya kematian adalah pemisahan manusia dari Allahnya. Padahal Allah adalah sumber dan dasar keberadaan manusia yang membuat hidup manusia ada maknanya, bahkan di saat menghadapi yang paling berat sekalipun. Keterpisahan manusia dengan Allah membuat Haman bergumul tentang kematian. Dalam kepercayaan Ibrani, saudara, setiap orang yang telah mati turun ke dalam Sheol alias dunia orang mati. Dunia orang mati terbayang sebagai sumur yang sangat dalam dan gelap. Di sana, manusia merasa sangat lemah, sama sekali tidak berdaya. Di sana, manusia kehilangan segala vitalitas, segala pengharapan, dan segala kegembiraan hidupnya dilucuti. Sebab di dalam Sheol, saudara, manusia tidak dapat merasakan kasih Allah. Manusia tidak dapat menikmati kasih setia Allah. Manusia tidak bisa lagi menyaksikan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang membebaskan. Manusia tidak bisa lagi mengalami keadilan atau pembelaan Allah. Manusia sudah terpisah dari Allah. Maka simaklah perkataan Heman. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Mazmur 88 ayat 11 sampai dengan 13. Cekaos atau pendeknya, saudara, Sheol, Hades, alam maut, dunia orang mati, sebagai fakta kematian adalah sesuatu yang mengerikan bagi Heman. Sebab kematian bukan saja memisahkan badan dari jiwa, tapi juga manusia dari Allahnya. Padahal Allah adalah sumber dan dasar dari keberadaan manusia. Allah lah yang telah membuat diri manusia bermakna. Kematian membuat semuanya pada dan tentang serta oleh manusia sia-sia belaka. Dalam sudut pandang iman Kristen, saudara, ada sesuatu di balik pemaknaan manusia atas fakta kematian. Baik kematian sebagai tujuan akhir dari kehidupan, kematian sebagai pemutusan kehidupan, maupun kematian sebagai pemisahan manusia dari Allah. Ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Sesuatu itu adalah dosa. Secara hakiki, saudara, dosa bersisi dua. Sisi pertama dari dosa adalah kehendak manusia untuk menjadi Tuhan atau yang berdaulat atas dirinya sendiri, bahkan atas sesamanya, bahkan atas alam semesta ini. Dan sisi yang kedua, saudara, dosa adalah penolakan manusia terhadap ketuhanan atau kedaulatan Allah atas dirinya. Ekspresi dari dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Tapi dengan berbuat dosa, saudara, manusia justru kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan manusia mengalami maut atau kematian sebagai upahnya. Roma 6 ayat 23. Lebih jauh, saudara, bukannya berdaulat atas dirinya sendiri, manusia malah dirusak, dibelenggu, dan diperbudak oleh dosa. Manusia terus-menerus berbuat dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia pun menjadi hamba atau budak dosa. Roma 6 ayat 20, Yohanes 8 ayat 34.
Dalam situasi seperti ini, saudara, hidup manusia dibayang-bayangi oleh kesia-siaan dan akan bermuara dalam kesia-siaan pula. Sebagaimana dikatakan oleh Kohelet atau pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Dalam konteks inilah, saudara, kita memahami pasal iman Yesus Kristus turun ke alam maut. Pertama-tama pasal ini menegaskan bahwa manusia Yesus Kristus benar-benar mati. Ia telah mati disalibkan, kemudian dikuburkan. Yang disalibkan sampai mati, terpisahlah badan dan jiwanya. Kemudian jenazahnya dikuburkan. Pasal Yesus Kristus turun ke alam maut menggarisbawahi bahwa Yesus Kristus benar-benar seutuhnya manusia. Kedua, saudara, pasal ini meringkaskan pernyataan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Semuanya itu merupakan jalan salib atau jalan kesengsaraan yang ditempuh oleh Yesus Kristus. Itulah jalan pengosongan diri yang melaluinya Yesus mengalami penghinaan yang amat sangat dari pihak penguasa di antara bangsanya dan umat manusia. Dalam kata-kata Efesus 4 ayat 9, Yesus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ungkapan ini sama dengan ungkapan yang menyatakan bahwa Yesus turun ke alam maut. Itu berarti Yesus Kristus telah menjadi manusia yang direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya oleh para penguasa di antara umat manusia. Tetapi itu terjadi, saudara, karena Yesus bersedia, ikhlas dan rela menggenapi kehendak Allah untuk keselamatan umat manusia dan dunia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ketiga, saudara, dalam meringkaskan jalan sengsara yang ditempuh oleh Kristus, pasal ini mengingatkan kita bahwa di kayu salib Yesus merasakan maut berupa keterpisahan dengan Allah. Ingatlah seruannya dalam Matius 27 ayat 46 saat ia tergantung di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pribadi yang seutuhnya ilahi dan insani sedang memikul keadilan Allah atas dosa-dosa umat manusia demi pengampunan dosa banyak orang. Keempat, saudara, karena Kristus telah turun ke alam maut, kita dibebaskan dari kematian berupa keterpisahan dengan Allah. Kita juga dibebaskan dari ketakutan akan kematian berupa pemisahan badan dan jiwa. Kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, Roma 5 ayat 1. Yang sebagai anak-anaknya, Roma 8 ayat 15. Bahkan pemisahan badan dan jiwa tidak memisahkan kita dari Allah Bapa kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus, bahkan alam maut sekalipun. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Saudara, kita pun hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebagai anak-anaknya, anak Kristus telah mengalami maut di kayu salib. Kita bisa menghadapi kematian dengan damai dan sukacita. Sebab kita bersama Kristus yang benar turun ke alam maut dan bangkit. Kita dapat menjalani hidup ini dalam dialektik, romantik, dan dinamiknya dengan tabah dan berani. Karena tahu bahwa dalam Yesus Kristus segala kesia-siaan dan kekerian kematian telah berlalu. Terpujilah